Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Goresan Pena. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk teman-teman like, komen, share, dan subscribe-nya untuk membantu saya dalam mengembangkan channel saya ini. Terima kasih banyak. Ramayana. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kisah melegenda yang satu ini. Bahkan cerita ini dari waktu ke waktu masih sangat menarik untuk kita dengarkan. Tidak peduli itu dari kalangan orang tua, remaja, maupun anak-anak. Ramayana merupakan kitab yang ditulis oleh seorang penyair dari India yang bernama Walmiki. Kitab ini diperkirakan berasal dari abad 5 sebelum Masehi atau abad pertama sebelum Masehi. Di kitab Ramayana diceritakan titisan Dewa Wisnu yang turun ke bumi yang bernama Sri Rama. Dalam cerita ini menceritakan Sang Rama yang berjuang untuk merebut istrinya kembali yang bernama Dewi Sinta dari genggaman seorang raksasa yang menguasai kerajaan Alengka yang bernama Prabu Dasamurka atau Rahwana. Di dalam cerita ini, mungkin penokohan yang sudah terpatri dalam sudut pandang kita sebagai penikmat cerita Ramayana, yaitu Rama adalah tokoh pahlawan, sedangkan Rahwana adalah tokoh penjahat yang menculik istri orang lain. Tapi, pernahkah kita mencari tahu alasan tersendiri Sang Rahwana melakukan tindakannya tersebut? Karena saya yakin setiap orang memiliki kebenaran dari sudut pandangnya masing-masing. Nah, di sini kita akan melihat sudut pandang Sang Rahwana yang memperjuangkan cintanya. Rahwana merupakan raja dari kerajaan Alengka, peninggalan dari kakeknya yang bernama Prabu Sumali. Walaupun ia dikenal sebagai penguasa kegelapan, Rahwana tidak pernah mengambil pusing dengan perkataan orang lain. Bahkan ia mampu membuat negerinya makmur dan sejahtera. Diceritakanlah, Sang Rahwana mencintai satu orang wanita seumur hidupnya, yaitu istrinya sendiri yang bernama Dewi Setiawati. Hingga kemudian, sang istri Dewi Setiawati meninggal dunia. Rahwana yang sangat setia dengan cintanya, walaupun istrinya tersebut sudah lama meninggal. Dan akhirnya, diceritakan Dewi Setiawati terlahir kembali menjadi Dewi Sinta. Rasa yang sangat sedih yang Rahwana rasakan ketika ia tahu Dewi Sinta yang sudah menjadi istri Sri Rama, raja dari kerajaan Ayodhya, karena memenangi sayembara di kerajaan Maltini. Melihat cinta sejatinya yang sudah menjadi milik orang lain, Rahwana hanya memiliki dua pilihan, yaitu merelakannya atau merebutnya dengan taruhan nyawanya sendiri. Dan akhirnya, Sang Rahwana memilih pilihan yang kedua. Setelah berhasil menculik Dewi Sinta dari tangan Sri Rama, Rahwana tidak langsung menjamah ataupun menyekapnya, melainkan menempatkan Dewi Sinta ke sebuah taman Argasoka. Konon, Taman Argasoka merupakan replika dari keindahan surga yang ada di Kayangan. Di taman ini, selama bertahun-tahun Dewi Sinta dimuliakan tanpa dijamah sedikit pun apalagi disakiti oleh Rahwana. Selama bertahun-tahun pula, Rahwana datang untuk menyatakan cintanya kepada Dewi Sinta secara sopan. Dan setiap harinya pula, hatinya selalu remuk redam mendengar penolakan dari Dewi Sinta. Setiap hari, pernyataan cinta Rahwana selalu ditolak oleh Dewi Sinta. Namun sedikit pun, sikap Rahwana tidak berubah kepada Dewi Sinta. Cintanya yang terlalu tulus kepada Dewi Sinta, dan walaupun tak henti-hentinya ditolak. Secara diam-diam, Dewi Sinta mengagumi kegigihan hati Rahwana, sekaligus mempertanyakan sang suami yang tak kunjung menyelamatkannya. Apa yang datang dari hati, maka akan sampai di hati. Dan pelan-pelan Dewi Sinta mulai merasakan ketulusan dari Sang Rahwana.
Selama dirinya di Alengka, Rawana berubah menjadi lebih baik. Ia murah senyum, mengubah suasana kerajaan yang sangat damai dan penuh kebahagiaan. Diam-diam Dewi Sinta mengagumi kegigihan Rawana sekaligus mempertanyakan suaminya yang tak kunjung datang untuk menyelamatkannya selama bertahun-tahun lamanya. Duhai wanita terkasih, engkaulah satu-satunya wanita yang terpatri di tulang dan tercetak di jantungku. Aku siap mati untukmu, kata sang Rawana penuh harap kepada Dewi Sinta. Kegetiran hati Dewi Sinta mencapai puncaknya, tatkala dia hanya mampu menolak tawaran Rawana. Sinta pun menjawab, "Sejujurnya, aku sebenarnya mencintaimu. Kau selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi aku juga tidak mau mengkhianati suamiku. Dan jika engkau mencintaiku, tolong relakan aku dan kembalikan aku kepada suamiku." Sejenak hening tanpa kata dan tanpa suara. Bahkan air mata yang sempat menitik tatkala mendengar suara raungan yang menggelegar seantero jagat Alengka. Suara kekecewaan dan ungkapan cinta yang tak terbalas dari seorang raksasa yang penuh cinta. Ketulusan dan kejujuran hati sang Rawana begitu berbekas di hati Dewi Sinta. Ia sekarang terjebak di wilayah yang sangat genting antara perasaan terdalamnya dan nilai-nilai moral serta kesetiaan yang mengikat dirinya sebagai wanita yang bersuami. Kata-kata Dewi Sinta itu ibarat mantra yang menyihir Rawana, sebab selama hidupnya hanya kata-kata itulah yang ia nantikan. Baik, jika itu maumu, sebagai kesatria aku akan berduel satu melawan satu dengan Sri Rama. Jika dia bisa mengalahkanku, maka aku akan mengembalikanmu kepadanya. Dan ketika Sri Rama datang dengan bala tentaranya Wanara bersama Hanuman, dengan gagah berani Rahwana menyambut dan berteriak dengan sangat lantang, "Aku mencintai Sinta Rama. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku benar-benar mencintainya. Bukan seperti dirimu yang menikahinya hanya karena memenangkan sayembara. Semua perbuatanku yang kau sebut mengacau sebenarnya adalah usahaku untuk mendapatkan cintaku kembali, yaitu Dewi Sinta." Dan akhirnya, lakon Rahwana sebagai penguasa kegelapan memang harus berakhir. Rahwana tumbang, dan ia harus kembali kepada Sang Pencipta dengan diantar panah Gundewa, senjata pamungkas milik Sri Rama. Setelah akhirnya berhasil mengalahkan Rahwana dan membunuhnya, Sinta yang cantik pun kembali menjadi milik Sri Rama. Dewi Sinta senang bukan kepalang. Dia berlari menghambur ke pelukan Sri Rama. Namun, sambutan Sri Rama justru sangat mengagetkan. Sri Rama yang sangat curiga, jangan-jangan Dewi Sinta telah dinodai oleh Rawana. Berkali-kali Dewi Sinta menjelaskan bahwa dirinya yang masih suci, Rawana yang tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Tapi Sri Rama tidak juga mempercayainya. Hingga akhirnya Dewi Sinta nekat membuktikan kesuciannya dengan cara menceburkan dirinya ke bara api. Karena Dewi Sinta yang benar masih suci, api tidak bisa membunuhnya. Barulah setelah itu Sri Rama baru mau menerimanya kembali. Di sisi lain, hati Dewi Sinta sangat sedih karena kepergian orang yang sangat tulus mencintainya, yaitu Rahwana. Sedangkan Sukma Rawana yang menangis sejadi-jadinya karena nestapa cinta, dan kenapa takdir tidak memilihnya, dan kenapa pula Dewi Sinta memilih orang yang tidak mempercayainya 100%, yang mencintainya penuh dengan tapi, sedangkan Rahwana yang tulus mencintainya tanpa alasan, baik itu dia masih suci maupun ternodai, cantik maupun jelek. Dia akan tetap mencintainya tulus tanpa pamrih. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton.
cerita bergambar saya ini, dan sampai jumpa lagi di cerita bergambar berikutnya dari saya. Terima kasih banyak.